Oke, halo sahabat kakak, selamat siang semuanya. Halo semuanya. Oke, selamat siang, selamat datang kembali ke acara ngoceh episode 12 kali ini. Oke, di sini aku akan membahas dulu sebenarnya ngoceh ini apa sih? Nah, jadi ngoceh itu adalah program ngobrol dan diskusi santai melalui Instagram Live dengan sahabat kakak yang telah menjadi penerima manfaat dari program Yayasan Kokalbe maupun orang-orang yang telah aktif berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan serta pendidikan yang dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua di sini. Oke, so di sini aku akan memperkenalkan diri dulu. Aku adalah Carmelita Winnie Jocelyn selaku host dalam acara Ngoceh episode 12 kali ini. Asal provinsi aku dari Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak. Aku salah satu mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura dan juga aku selaku penerima beasiswa Bestari. Nah, di sini di acara Ngoceh episode 12 kita akan membahas mengenai topik mewujudkan pendidikan berkualitas melalui volunteering yang akan dibawakan oleh Kak Taskia. Oke, di sini aku harap sahabat kakak juga aktif dengan cara mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar atau di bagian pertanyaan ya. Nah, di sini juga udah ada Kak Taskianya. Mari kita bergabung dengan Kak Taskia. Halo. Jadi, di sini karena Kak Taskia udah bergabung di dalam acara Ngoceh episode 12 ini, kita persilakan dulu kepada Kak Taskia untuk memperkenalkan dirinya, nama, asal provinsi, asal universitas, jurusan, dan juga Kak Taskia ini penerima beasiswa dari mana. Silakan Kak Taskia. Oke, Kak Karmel, terima kasih atas kesempatannya. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Taskia Nurul Aulia. Aku aslinya dari Jawa Barat, cuman aku ngerantau ke Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang, untuk berkuliah di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, program studi agribisnis. Saat ini aku sedang menempuh semester 4 dan jadi penerima beasiswa Bakti Tani dari Yayasan Hokalbe sejak tahun 2023. Kayak gitu Kak Karmel. Oke, terima kasih banyak ya Kak Taskia atas perkenalan dirinya. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya sedikit nih ke Kak Taskia. Apa sih kesibukan Kak Taskia sekarang selain berkuliah? Oke, jadi kesibukan aku buat akhir-akhir ini selain berkuliah, berhubung saat ini aku sedang mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu program pertukaran mahasiswa Merdeka ke Sumatera Utara di Kota Medan. Jadi aku kurang aktif buat mengikuti volunteering, cuman aku lagi aktif dia gabung di suatu organisasi yang mana ada 3 organisasi. Yang pertama ada Sekolah Rumah, di sana aku jadi Kortim bagian kurikulum. Selanjutnya ada di Yayasan Bina Budaya Bangsa atau YB3. Aku di sana jadi relawan sosial media spesialis, sama yang terakhir aku juga jadi relawan sekretaris di Wiber Tangerang. Kayak gitu Kak Karmel. Oke, wow, sangat menarik sekali ya, Kak Taskia. Nah, sejak kapan sih sebenarnya kakak itu mulai tertarik untuk aktif di kegiatan volunteering itu, Kak? Mungkin boleh di-spill dari tahun kapan, apakah baru-baru ini ataukah sudah lama? Oke, jadi aku aktif di volunteering ini dari kurang lebih akhir semester 2 kuliah. Soalnya waktu sebelum semester 1 sama semester 2 awal tuh aku masih adaptasi sama dunia perkuliahan, lingkungan baru, sama juga masih butuh proses buat self accepting buat berkuliah di universitas tersebut. Jadi kurang lebih dari tahun 2020 tahun lalu. Oh, oke, oke. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat Kak Taskia itu tertarik untuk aktif di volunteering, khususnya di pendidikan? Oke, jadi mau cerita dulu ya Kak Karmel, boleh kan? Boleh banget Kak Taskia, silahkan. Oke, jadi awalnya aku tuh karena ngerasa butuh waktu buat self accepting sama butuh waktu buat keluar dari zona yang bikin aku insecure awal-awal perkuliahan. Terus akhirnya aku mencoba buat ikutan volunteering sampai akhirnya ketemu sama yang on top atau YOT. Terus waktu itu YOT lagi ngadain
project collaboration bareng teman sekolah, ada yang on top mengajar. Nah, dari sana aku ternyata keterima buat ikutan volunteering di yang on top, terus jadi first step pertama aku di dunia volunteering. Terus aku jadi lebih melek tentang dunia pendidikan karena di sana programnya adalah yang untuk mengajar di bagian pendidikan. Aku lebih mengetahui secara luas pendidikan di Indonesia kayak gimana keadaannya. Karena aku have a touch langsung sama anak-anak dari TK, SD, SMP, sampai akhirnya aku memahami keadaan mereka walaupun baru sebagian kecil sih, Kak. Oke. Nah, Kak Taskia, aku mau nanya dong. Biasanya ini kan kalau misalnya mau ikut volunteering itu kan banyak mahasiswi atau mahasiswa yang baru-baru, khususnya kayak aku kan termasuk mahasiswa baru kan. Itu tuh kalau misalnya mau ikut kegiatan volunteering itu takut gitu. Takut karena bertemu dengan orang yang banyak, takut bertemu dengan orang dari ibaratnya tuh dari luar kota yang tidak sekota dengan kita dan orang yang tidak kita kenal. Gimana sih cara kakak mengatasi rasa ketakutan itu sebelum kakak masuk dan join ke dalam volunteering itu? Jujur aku juga masih takut sampai sekarang buat join ke komunitas baru ataupun dunia volunteering yang baru. Tapi waktu awalnya karena semua orang pasti punya first try-nya masing-masing di setiap keadaan, kamu intinya harus bisa beraniin diri buat nyobain suatu hal yang baru. Nanti kalau misalnya udah nyoba, nanti bisa ngerti gimana rasanya di suatu komunitas tersebut. Terus kalau dari aku sendiri nih ya, aku tuh tahu mindset ini buat nyobain hal baru. Pokoknya harus bisa nerapin mindset kalau semua orang tuh sama. Jadi teman semua orang tuh merupakan teman-teman satu seperjuangan. Jadi gak bakal ada yang ngejudge ataupun yang berusaha buat ngejatuhin. Karena dari mindset awal itu tuh bisa bikin positive vibes dari diri kita dan juga bikin positive vibes ke lingkungannya. Terus kalau awal-awal pasti bakalan ada rasa insecure-nya dulu dong, kayak ataupun rasa gak percaya diri. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh kan gitu, walaupun wajar pasti bakal ada kayak gitu. Tapi kita tuh tetap harus bisa percaya diri sama kemampuan diri kita. Kalau soalnya kalau terus-terusan kayak gitu pasti bakalan terus-terusan ada di zona yang itu aja. Nggak bisa out of that zone kayak gitu loh, Kak. Intinya kamu harus bisa percaya diri sama diri kamu, terus bisa mau berani mencoba untuk try hal baru kayak gitu, Kak Karmel. Oke, terima kasih banyak ya Kak Tasya atas jawabannya. Nah, sahabat kakak, bagi kalian yang ingin bertanya-tanya mengenai volunteering ini, kalian bisa langsung drop pertanyaan kalian ya. Nanti pertanyaan kalian akan kita follow up. Nah, aku juga mau tanya lagi nih Kak. Boleh nggak sih Ya, ceritain pengalaman Kak Taskia selama Kak Taskia ini aktif di bidang pendidikan saat SMA dan juga kuliah? oke, aku mau ceritain. Jadi waktu SMA tuh sebenarnya aku aktif di bidang pendidikan secara gak sengaja. Jadi bukan emang pengen aktif gitu. Awalnya aku aktif di SMA tuh gara-gara ikutan olimpiade gitu kan. Nah, terus sama gurunya disaranin buat ikutan klub mata pelajaran. Karena di sana ada suatu ekstrakurikuler, akhirnya aku gabung ke ekstrakurikuler itu. Terus di sana tuh kayak ada program kerja buat kayak ke sekolah ataupun ke panti asuhan, ada kegiatan berbaginya, entah itu berbagi secara materi ataupun berbagi secara ilmu. Ternyata kegiatan itu tuh membekas di aku dan terus mendorong aku buat ngelakuin hal yang sama karena emang efeknya kerasa, si positif impactnya tuh kerasa banget di diri aku. Jadi waktu kuliah pun aku nyari-nyari acara kegiatan volunteer itu nggak jauh dari kegiatan pendidikan. Terus kan kita juga tahu ya kalau kita berbagi ilmu tuh merupakan suatu kebaikan yang besar, entah itu baik bagi diri sendiri ataupun bagi lingkungan. Akhirnya waktu masuk kuliah, aku ikut gabung di volunteering di bidang pendidikan. Kalau saat ini kan aku masih aktif, kalau pendidikan ada di sekolah rumah sama ada di Wibar Tangerang. Kayak gitu, Kak. Oke, nah aku mau nanya dong, kan kakak ini kan sebagai core team in curriculum divisionnya sekolah rumah ya, benar? Betul, Kak Karmel. Oke, apakah boleh diceritain jauh lebih mendalam lagi nggak sih kak,
sebenarnya sekolah rumah itu apa? Biar sahabat kakak di sini pada tahu dan mengenal tentang sekolah rumah tersebut. Oke, Kakak Romel. Jadi buat teman-teman sahabat kakak yang mau tahu sekolah rumah itu awalnya bentuk inisiatif sosialnya dari Taman School. Terus Taman School itu apa sih? Taman School merupakan seperti bimbingan belajar atau tempat bimbel untuk anak-anak yang mau masuk ke sekolah favorit mereka kayak MHT atau enggak Man Insan Cendekia ke Serpong yang kayak gitu. Jadi mereka pada masuk sana buat bimbel. Terus awalnya tuh gara-gara perkataannya Ki Hajar Dewantara di mana setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Nah, dari sana ngewujudin sama pertama kalinya adain project collaboration bareng yang untuk mengajar tadi. Terus ternyata waktu udah diadain kegiatan itu kan awalnya maunya kayak kegiatan satu kali doang nih Kak, nggak bakalan yang long term sustain sampai sekarang. Waktu diadain itu malah antusiasme dari anak-anaknya tuh bagus banget, gak cuma dari anak-anaknya tapi dari orang tua si anak-anaknya juga dapet kayak positif gitu loh ke kita. Terus akhirnya kita brainstorming lagi nih karena aku waktu nge-apply ke yang untuk mengajar aku lulus jadi bagian core-nya. Akhirnya aku waktu di sekolah rumah nih bagian jadi core, ikut jadi core lagi. Terus kita brainstorming ulang, terus kita nge-konsep ulang gimana karena mau dijadiin long term yang sustain. Sampai akhirnya kita open recruitment baru buat volunteer baru. Soalnya kan kalau long term pasti butuh sumber daya yang lebih banyak nih kan. Akhirnya terbentuklah sekolah rumah dari bulan September tahun 2023 sampai saat ini masih berjalan. Jadi kurang lebih udah 8 bulan berjalan. Intinya sekolah rumah tuh ya kegiatan buat penyedia fasilitas belajar untuk anak-anak dari TK, SD, SMP secara gratis. Kalau tempatnya ada di Kabupaten Tangerang, sekitar rumahnya sekolah rumah. Gitu Kak Karmel. Oke, nah aku mau nanya dong Kak, sekolah rumah itu kan tadi katanya juga ada open recruitment gitu ya, untuk volunteer-volunteer gitu. Nah, itu tuh memang direkrut untuk kawasan di daerah sana atau bisa dari luar kota gitu Kak? Itu Orang-orang yang direkrut. karena sekolah rumah adanya di Gading Serpong, Tangerang doang, Ya. terus kegiatannya secara offline, jadi kita ngerekrutnya orang-orang daerah sana biar mereka bisa tiap minggu datang. Soalnya kan kegiatannya itu rutin ya Kak, setiap minggu hari Sabtu. Jadi buat orang-orang sekitar sana aja. Oke, nah sahabat kakak yang berada di Gading Serpong, tepatnya di Tangerang, itu bisa loh ikut volunteering-volunteering seperti sekolah rumah yang udah dijelaskan ke atas Kia ini. Nah, jadi aku juga mau nanya lagi nih Kak. Maaf ya kalau banyak nanya ya. Sahabat kakak ini, sahabat kakak ini misalnya tertarik untuk berkontribusi atau menjadi volunteer. Nah, itu tuh bisa menghubunginya kemana? Dan boleh nggak sih tolong sebutin sosial media sekolah rumah biar bisa kita di follow up lagi. Siapa tahu sahabat kakak di sini yang join ada yang berminat untuk masuk atau menjadi volunteer sekolah rumah. Jadi mereka bisa ngecek sosial media langsung sekolah rumahnya. Oke, jadi buat sahabat kakak yang mau gabung atau nggak penasaran deh sama sekolah rumah, kalian bisa start ke Instagramnya sekolah rumah di @sekolah_rumah SKOLA rumah tanpa K. Nanti di bio-nya sekolah rumah ada di link tree-nya bisa diklik, nanti ada 2 Google Form. Yang pertama Google Form buat donasi, yang kedua ada Google Form buat jadi volunteer. Terus kalau misalnya kalian penasaran lebih lanjut tentang sekolah rumah, feel free buat DM IG-nya atau mungkin bisa DM ke IG aku yang ini juga buat nanya-nanya tentang sekolah rumah atau mau mencari tahu tentang sekolah rumah. Terus sahabat kakak kalau mau join jangan sungkan karena kita open lagi mau oprek juga karena lagi butuh banget sama tutornya lagi kekurangan soalnya antusiasme anak-anaknya masih tinggi banget saat ini. Oke, thank you Kak Taskia. Iya, aku penasaran juga tuh
pada penasaran banget tentang sekolah rumah ya. Nah, sahabat kakak jangan pada malu-malu ya. Silakan bertanya tentang sekolah rumah atau volunteering. Karena di sini kita lagi membahas tentang volunteering dan juga impact-impact positifnya itu seperti apa. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya bisa langsung drop question di bawah, oke? Nah, sekarang aku mau nanya juga nih Kak, manfaat yang kakak rasakan dari aktif volunteering itu apa sih? Kalau manfaat dari volunteer jujur banyak banget. Kayaknya kalau dijabarin bakalan lama banget karena jujur banyak banget. Aku waktu pertama kali join langsung ngerasa gitu loh manfaatnya. Karena aku di sana ketemu sama teman-teman yang satu satu cerita gitu, satu background di mana mereka lagi ada yang ngerasa gak percaya diri sama dirinya, lagi ada yang gak percaya diri sama kehidupan atau perkuliahan yang lagi dijalanin, lagi insecure. Terus aku ngerasa dapet teman-teman satu perjuangan. Jadi aku termotivasi gitu buat lebih semangat untuk tetap upgrade diri, untuk ngegapai apa yang aku pengen. Terus dari join volunteer juga aku jadi ngalamin banyak hal yang sebelumnya nggak pernah aku bayangin aku bisa jadi bagian hal itu. Terus aku bisa metik banyak banget pelajaran. Terus ketemu sama orang-orang keren banget karena teman-teman volunteer aku pada keren-keren banget. Aku jadi dapat banyak inspirasi. Terus nambahin itu sih yang pasti, nambahin relasi dari banyak calonnya, nggak cuma relasi satu angkatan atau satu teman-teman volunteer. Kalau kalian ikutan volunteer tuh bisa dapat relasi dari kementerian, relasi dari CEO, relasi dari orang-orang yang udah bekerja di perusahaan perusahaan besar kayak gitu. Jadi benar-benar banyak banget benefit yang bisa diambil dari volunteer itu sih kak. Oke, nah tadi kan aku ada tangkap sedikit yang kakak bilang kalau misalnya dengan ikut volunteer itu salah satu impact positifnya itu kayak kakak belajar hal-hal baru yang sebelumnya kakak belum pernah temui gitu kan. Nah, boleh nggak sih diceritain sedikit atau disebutin beberapa yang kayak memang sebelumnya belum pernah kakak rasain, terus pas join volunteer langsung kayak, oh akhirnya aku ketemu nih dengan hal-hal baru seperti ini gitu. Kalau dari aku yang benar-benar jadi pertama kali itu waktu aku join volunteer di kegiatan, pokoknya aku jadi LO gitu aja, liaison officer. Terus di sana aku ada nge-LO-in buat orang-orang keren kayak mereka tuh co-founder atau CFO, artinya perwakilan dari perusahaan-perusahaan besar di Indo. Contohnya kayak British, ya British School yang kayak gitu, itu beneran kayak buat pertama kali aku buat komunikasi sama orang-orang keren. Buat aku itu baru first time banget aku jadi LO sih kak. Wow, itu keren banget ya. Oke, nah di sini ada sahabat kakak yang nanya nih kak. Sebutin dong kak pengalaman yang gak bisa kakak lupain selama kata setia jadi volunteering. Boleh dong diceritain dan di-spill apa aja sih pengalaman yang belum bisa kakak lupain sampai hari ini. Kalau yang nggak bisa aku lupain kayaknya banyak banget deh. Ini ya tapi yang paling aku inget nih ya, ada satu kegiatan volunteer namanya SYS 2023 atau ASEAN uh, ASEAN Economic and apa pokoknya digital 2023 sampai 2023. Di sana aku beneran jadi LO selama 3 hari atau lebih tepatnya 3 hari, 2 hari, 2 hari tapi 1 malam. Terus di sana aku ketemu sama teman-teman yang aku lakuin tuh gak cuma dari Indonesia doang, tapi ada dari luar negeri juga karena kegiatannya ini ASEAN. Berarti satu ASEAN, Oke. terus kita nggak cuma pakai bahasa Indonesia, tapi pakai international language juga, pakai bahasa Inggris. Bisa benar-benar aku nggak bisa lupain karena first time langsung ngobrol sama orang-orang yang emang asli dari luar, gak buat belajar bahasa Inggris doang. Terus di sana karena kegiatannya ada di TMII, itu aku berangkat pagi terus pulang malam buat terus-terusan ada di TMII sampai akhirnya ada suatu kegiatan itu keliling-keliling TMII terus nyaksiin yang air mancur itu, tau gak sih kak, ada pokoknya di TMI ada setiap setiap Oke. malam, habis itu malam itu kegiatan air mancurnya, terus kita sama-sama ngerefleksiin ngelihat kalau ternyata Indonesia tuh sebagus itu di mata dunia gitu. Oke.
Wow, keren banget ya Kak. Aku kalau misalnya di posisi Kakak juga nggak bakal aku lupain kegiatan kayak gitu ya. Itu berasal dari volunteer yang bisa membuat Kakak bisa sampai ke situ. Wow, keren banget, keren banget. eh aku mau nanya lagi nih Kak. Iya, Apa sih Kak. goal atau keinginan Kak Taskia di bidang volunteering? Kalau goals buat aku di dunia volunteering, kalau buat diri aku sendiri nih ya, aku pengen kegiatan volunteer yang aku lakuin tuh bener-bener berdampak secara positif, gak cuma secara short term, tapi long term juga bisa memberi dampak baik bagi diri aku sendiri, bagi pihak yang ngadain volunteernya, atau bagi lingkungannya. Terus setiap energi, materi, sama waktu yang aku keluarin tuh bisa ngedatengin kebaikan-kebaikan. Terus aku juga pengen nanti dari pengalaman volunteer yang aku dapat, dari relasi yang aku dapat dari volunteer tuh bisa ngebawa ke kebaikan atau dampak baik buat hidup aku. Kalau buat diri aku itu ya, kalau karena sekarang aku lagi di bagian di sekolah rumah. Kalau buat sekolah rumah, aku pengen sekolah rumah tuh bisa terus long term, terus ada sustain, biar bisa terus ngebantu adik-adik buat belajar. Jadi makin banyak adik-adik yang ngerasa kebantu, terus nanti gak cuma memberi fasilitas buat kemudahan belajar aja, tapi juga bisa memberi bantuan buat pendidikannya, entah itu berbentuk materi atau non materi. Terus aku pengen sekolah rumah nanti cabangnya nggak cuma ada di Gading Serpong, jadi buat sahabat kakak yang ada di manapun itu nih, di berbagai daerah di Indonesia, bisa ikutan ke sekolah rumah. Semoga nanti sekolah rumah bisa buka cabang juga buka cabang, bisa buka rumah-rumah baru di seluruh daerah di Indonesia. Atau mungkin nanti sahabat kakak bisa juga yang ngebukanya nih di daerah baru itu. Oke. Nah, karena kita membahas tentang sekolah rumah tadi nih ya Kak, boleh nggak sih dijelaskan atau diceritakan lebih lanjut lagi sekolah rumah itu kegiatannya itu seperti apa sih Kak? Oke, jadi sekolah rumah tuh kegiatan belajar bareng. Kita tuh kegiatan belajar mengajar secara gratis ya, yang ada gratis buat anak-anak yang nggak punya privilege untuk belajar di selain lembaga resmi. Jadi buat anak-anak yang pengen terus belajar, cuman mereka nggak ada privilege buat ngelanjutin belajarnya gitu loh. Kita ngadain sekolah rumah. Kegiatan sekolah rumah tuh diadain rutin setiap hari Sabtu, tepatnya di Gading Serpong tadi. Buat lokasinya, kalian bisa tahu kalau misalnya kalian join jadi volunteernya ya di sekolah rumah. Terus sekarang muridnya ada dari TK, terus SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama ada juga dari SMP-nya. Terus karena awalnya tuh mereka ada langsung 40 sampai 50-an anak yang ikut kegiatan sekolah rumah, sampai akhirnya ada kurang lebih 90 anak yang jadi muridnya di sekolah rumah. Kegiatan itu masih bersifat gratis buat mereka anak-anak yang emang mau secara sungguh-sungguh belajar lagi gitu. Terus kata karena kita tetap have in touch sama orang tua murid, gak cuma sama anak-anaknya doang, biar orang tua muridnya juga tahu kegiatan di sekolah rumah kayak apa. Kita juga dapat feedback positif dari orang tua muridnya, kayak akhirnya anak-anak saya jadi rajin belajar, gak cuma main HP terus, gitu, cuma HP doang di rumahnya. Ada yang bilang kayak gitu, jadi bener-bener ngerasa buat aku yang turut menjadi bagian di sekolah rumah, ngerasa wow gitu, intinya bisa ngebantu di sekolah rumah. Terus kalau buat Oke. sekarang Mm-mm. di Ramadan nih, di sekolah rumah lagi ada jeda dulu buat Ramadan ini, nah mungkin nanti dibuka lagi setelah Lebaran ini. Oh. Nah, untuk sekolah rumah ini dia open recruitment-nya itu seperti apa, Kak? Apakah ketika ada kekurangan mentor atau hal lainnya, atau dia bukanya itu seperti pakai batch gitu, kayak open recruitment batch one, nanti setelah 3 bulan open recruitment lagi, atau seperti apa? Betul yang tadi kata Kak Karmel bilang, sekolah rumah ini dia open recruitment-nya waktu ketika ngelihat butuh tutor baru, gara-gara kita kebanyakan menti. Karena sekarang jujur lagi kayak gitu, mentinya lagi banyak banget, cuman tutornya lagi kurang. Jadi kayaknya nanti after lebaran ini kita bakal ngadain open recruitment baru buat volunteer tutor-tutor ke sekolah rumah. Kalau proses open recruitment-nya gampang banget. Kalian nanti di
bio Instagramnya Sekolah Rumah itu kan ada Google Form. Nanti di Google Form itu bisa diisi di bagian volunteering. Terus nanti setelah isi Google Form, next step-nya tuh ada interview. Tapi interviewnya nggak kayak interview pertanyaan ataupun mungkin yang bikin terintimidate. Interviewnya tuh kayak ngobrol-ngobrol biasa biar kita samain visi misi kamu nanti kalau ke pendidikan kayak gimana, sekolah rumah ke pendidikan kayak gimana. Kalau misalnya sama dan kita cocok, entah itu cara pandang dia dan juga harapan sekolah rumah, biasanya kita langsung join minggu itu juga buat langsung jadi tutor di sekolah rumah kayak gitu, Mel. Oke. Nah, bagi sahabat kakak yang berada di Gading Serpong dan tertarik, ini informasi yang bagus banget ya untuk para sahabat kakak yang ingin join ke dalam sekolah rumah ini. Karena menurut aku pribadi, sekolah rumah ini benar-benar ibaratnya volunteering yang keren banget sih ya, karena berbasis pendidikan dan juga kita itu mengajar anak-anak gitu di dalam situ, mengajar orang lain gitu. Dan anak-anak yang berada di sekolah rumah itu aku benar-benar speechless pas dengarnya tadi jumlahnya bisa sampai puluhan anak ya di dalam situ ya Kak. Bisa sampai 90 anak betul? Terus itu jujur. Ya, itu beneran ramai banget sih. Keren banget untuk sekolah rumah. Nah, di sini aku mau nanya nih Kak, ketika kakak menjadi volunteering ini, selama kakak menjadi volunteering, ada nggak sih hambatan-hambatan yang membuat kakak tuh kesusahan gitu selama volunteering ini? Mungkin boleh di-spill beberapa hambatan yang kakak pernah alami sebelum-sebelumnya? Oke, kalau hambatan selama ikutan volunteering, karena aku lokasi kuliah dan kosannya ada di Kota Serang, Banten, terus biasanya volunteer yang aku ikutin ada di Tangerang atau di Jakarta. Itu tuh hambatan paling besarnya tuh ada di jarak. Jadi kalau misalnya Oke. kegiatannya jam 11 siang, aku tuh bisa on the way buat ke sana tuh dari jam 6 pagi. Itu benar-benar jadi hambatan pertama buat aku sih dari jarak itu. Terus kalau hambatan hambatan lainnya mungkin ada di relasi karena ini pertama kali aku join waktu itu join volunteer, aku kurang relasi gitu loh buat nanya-nanya infonya gimana nih, jadi kadang ngerasa sendiri banget kayak gitu loh. Tapi akhirnya waktu udah join ke volunteernya, ke acaranya, oke-oke aja, bisa berjalan dan kita bisa bersosialisasi, berkenalan sama orang-orang baru di sana. Oke, nah tadi kan kakak kan ada bilang kan kalau misalnya kakak ini kurang relasi untuk menanya-nanya. Itu cara untuk kakak menangani hal tersebut sebelum masuk ke dalam acaranya itu seperti apa? Jadi kalau misalnya ikutan volunteer, kalau kita lolos buat jadi salah satu anggota volunteer di sana, pasti sama pihak yang ngadain volunteernya bakalan dimasukin ke suatu grup, entah itu di Telegram, di Line, ataupun di WhatsApp. Nah, biasanya di grup itu bakalan dari pihak yang ngadain volunteernya bakalan ngasih informasi yang benar-benar kita butuhin buat nanti hari H acaranya. Sebenarnya dari sana kalau misalnya kalian butuh info itu tuh cukup, gak harus punya relasi, tapi berhubung nanti kita butuh teman buat di perjalanan, kali aja ada yang barengan atau mungkin teman buat nanti nanya sesederhana kamu pakai baju apa nanti di sana kayak gitu pasti butuhkan. Itu kalian bisa coba mungkin sokap, kalau kata kita bahasa kita sokap, buat bertanya, jangan malu ke salah satu anggota di sana. Kalau misalnya kita udah tahu wah ternyata dia juga volunteer pada posisi yang sama nih sama kita, kita bisa nanya-nanya kayak say hi duluan aja nggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya kitanya ramah ataupun kitanya baik, nanti orang-orang tuh bakalan ikutan baik ke kita selama kita tetap pikirannya berprasangka baik ya, Karmel. Nggak boleh takut atau nggak boleh kayak ini pertemanan buat sekali volunteer doang. Oke, baik, 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 baik. Nah, selama kakak mengikuti kegiatan volunteering ini, pernah nggak sih kakak merasa kayak bosen gitu dengan kegiatan volunteering yang udah kakak ikutin? Kayak, misalnya ada sebuah kegiatan volunteer gitu, terus pas kakak mau join, tapi tuh kakak mikir kayak, aduh volunteer lagi nih, bosen, apa mending pilih yang lain aja ya? Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Dan apakah kakak pernah kayak di kondisi dimana kayak capek jadi volunteer?
jujur pernah banget kayak gitu, karena jarak tadi aku sebutin, soalnya jaraknya kan jauh banget, terus aku harus Iya. siap-siap hamin 4 jam, padahal kegiatannya cuma 3 jam, kayak gitu aku sempet bosen atau nggak ngerasa jenuh dan capek buat ikutan volunteer, sampai akhirnya aku nemuin solusinya tuh ngerasa ngelihat dari lingkungannya sih, lingkungan sama orang-orang yang dapat benefit dari volunteer itu. Terus kalau udah ngelihat dari sana, terus aku kasih jeda juga buat diri aku, kayak ya udah nggak apa-apa kalau mau istirahat ya udah istirahat dulu, yang penting kita tetap infoin ke teman-teman di volunteer sana, jangan sampai hilang lost kontak gitu. Terus abis kita ngasih jeda ke diri sendiri, terus abis ngasih motivasi juga ke diri sendiri, akhirnya mau buat ikutan lagi, jadi hilang gitu rasa jenuhnya perlahan, soalnya kalau udah gabung ke kegiatannya kita tetap happy lagi, hilang jenuhnya kayak gitu. Oke, nah tadi kan kakak ada bilang tuh kan, kalau misalnya kalau merasa jenuh itu kita kayak kasih motivasi ke diri kita sendiri. Nah, boleh nggak sih spill beberapa motivasi yang bisa kakak spill ke dalam Ngoce 12 ini, biar kalau misalnya sahabat kakak juga ada atau lagi di posisi kakak. Halo. Oke, maaf ya Kak Taskia tadi atas kendalanya yang tidak diinginkan. It's okay. Nah, It's okay. mungkin bisa kita lanjut. Oh ya, sebelumnya maaf juga ke sahabat kakak atas tiba-tiba tadi end live karena ada kendala di device aku ya, sahabat kakak, mohon maaf sekali. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan sebelumnya yang tadi aku tanyain. Sebenarnya motivasi, bisa nggak sih kakak ini nge-spill motivasi selama kakak itu jadi volunteer gitu, untuk memotivasi diri kita kalau misalnya jenuh dan lain sebagainya. Silakan Kak Taskia. Oh ya, sebentar, suaranya oke Kak? Iya Kak Taskia, Suaranya oke Kak? Oke, sudah aman Kak. Ya, aman. Jadi kalau misalnya aku lagi volunteering, terus gimana caranya motivasi diri aku juga sebelumnya dari yang, karena dari teman banyak banget jujur itu kita back ke dapetin dari volunteering, terus gak cuma buat diri sendiri, banyak buat buat benefits itu, terus memotivasi kalau misalnya kita volunteer nanti kita bisa ketemu siapa, nanti bisa ketemu sama siapa, atau mungkin waktu itu ada di suatu acara undang panas, motivasi diri aku dapat support bar bareng Pak Nadiem nih, terus dari sana bisa bangkit lagi jadi buat ngilangin rasa jenuhnya. Ayolah. Oke. Kak, boleh nggak sih tadi diulang sedikit? Karena tadi suaranya agak hilang di bagian akhir. Setelah ketemu dengan seseorang yang kakak sebut, terus langsung hilang gitu suaranya. Ya ampun, kita motivasi diri orang keren, tadi aku bilang ke Pak Nadiem, ada motivasi kayak gitu, jadi dulu semangat lagi, hilang jenuhnya, terus berangkat, terus ketemu sama teman-teman di sana, ya langsung pulang, langsung kita happy lagi di tempat-tempatnya. Oke, berarti itu ya memotivasi Kak Taskia sendiri untuk tetap bersemangat meskipun kadang jenuh gitu ya dengan kegiatan volunteer tersebut. Nah, aku mau nanya nih Kak, dengan kakak mengikuti volunteering, terus kakak juga berkuliah. Nah itu bagaimana sih cara kakak memanajemen waktu kakak sendiri agar semuanya itu balance? Kayak kakak juga bisa berkuliah dengan lancar, kakak juga bisa ikut volunteering dengan lancar. Itu tuh bagaimana sih caranya, dan bisa nggak sih kakak bagikan tips and triknya gitu untuk aku dan untuk sahabat kakak lainnya yang ada di sini? Buat aku sendiri untuk nge-manage bisa imbang berkuliah di kehidupan lainnya, biasanya buat kegiatan perkuliahan
weekend ya, dari Senin sampai Jumat, dan pun nggak fokus dari Friday. Terus biasanya yang kegiatannya off cuma satu kali waktu itu suka di setiap dari ataupun hari minggunya aja. Nah, kalau misalnya buat kegiatan ekskul di luar ada di weekendnya. Terus kalau misalnya ada unit dari kegiatan volunteer dari kerjain di day after kerjain akademik pertama dulu kita sebelum kita ngelakuin shift itu Kak. Oke. Nah, selama kakak ikut kegiatan volunteer ini, itu tuh ada nggak sih kemajuan-kemajuan serta pengembangan diri yang kakak alamin sendiri gitu? Contohnya itu kayak gini, misalnya waktu kakak ikut kegiatan volunteer satu pada awal kakak ikut volunteer, misalnya kayak itu tuh pertama kali kakak ikut volunteer. Nah, itu kan pasti kan lagi masa-masanya kita itu untuk beradaptasi dengan volunteer itu seperti apa dan bagaimana kan. Nah, itu kan selama ini kan kakak kan udah ikut kegiatan volunteer ini udah lumayan banyak nih. Itu ada nggak sih perkembangan diri kakak dari volunteer pertama kali kakak ikutin sampai yang kakak jadi sekarang ini? Ya aku pengen banget karena aku aku ketemu sama macam-macam orang, macam-macam karakter orang. Terus aku ngerasa diri aku sebelumnya beneran takut buat ngobrol, takut buat kenalan sama orang, takut buat ngobrol hal baru. Terus aku jadi bisa lebih berani buat ketemu sama orang baru, terus buat coba untuk ngobrol sama mungkin memberi pertanyaan buat memulai suatu obrolan. Dari sana aku juga bisa keadaan orang kayak gini, apa kan apa. Terus yang aku rasa juga dari volunteer sampai sekarang ngikuti volunteer yang udah ngikutin diri aku juga bisa ngeliat dari pandangan dulu. Jadi buat memandang sesuatu dulu jangan memandang lah. Walaupun sebenarnya setiap bulan pasti ada buruknya. Kalau misalnya hal buruk itu terjadi, itu bisa juga jangan hal buruknya yang jadiin penyesalan kayak gitu lah. Ada. Oke. Baik, 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 baik. Nah, selama kakak jadi volunteer, itu tuh memakan waktu kakak sangat banyak nggak sih ketika menjadi volunteer gitu? Soalnya kan ada beberapa volunteer itu yang sangat memakan waktu dengan banyak gitu kan, terus sangat menguras energi yang kayak buat apa ya? Mungkin istilahnya setelah mengikut volunteer tuh jadi kapok gitu. Nah, selama kakak menjalani perjalanan volunteer itu pernah nggak sih seperti itu? Ada beberapa volunteer perluin kamu full selama kegiatan itu. Misalnya volunteernya selama 2 hari. Nah, selama 2 hari dia harus full fokus ke kegiatan itu. Benar-benar bisa ngedraining energi itu sementara tetap ada akademik dari kampus. Terus akhirnya kampus biasanya aku bilang gitu ke kampus buat aku lagi ada kegiatan ini, kalau misalkan waktu boleh nggak minta enggak. Akhirnya aku memanagenya kan itu. Terus kalau misalnya training pasti volunteer aku perlu waktu jeda itu buat charge lagi. Oke, 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 oke. Nah, di sini aku juga mau nanya lagi nih, Kak. Tips untuk kakak memilih komunitas yang cocok dengan diri sendiri itu seperti apa sih? Karena kan tadi kan kakak ada bilang kan kalau misalnya kakak itu ikut kegiatan volunteer itu pasti nggak jauh-jauh dari pendidikan gitu kan. Berarti kan itu kan udah sesuai gitu kan dengan diri kakak sendiri. Nah itu gimana sih cara kakak untuk menyesuaikan gitu? Kalau buat awalnya aku tetap research kegiatan dulu sih, kayak kita harus kegiatan itu apa, bidangnya apa, terus mungkin bisa juga sampai cari ya
yang ngadainnya siapa. Terus biasanya biar kita nggak salah ngomong gitu, makanya dari sana kan bisa dapat benefit kan. Terus abis kita tahu, kita research, kita bisa tanya ke diri itu sesuai nggak sih sama nanti sama skill sama kemampuan kita, jangan sampai nah itu tuh nggak sesuai. Terus kita harus perhitungan gitu lah, soalnya di biasanya disebutin ya buat kontrak berapa lama, kali waktu sehari 2 hari atau mungkin ada yang lockdown nyampe bulan, itu juga sesuaiin sama cuman kita tetap gak bakal volunteer itu cocok sama kita atau enggak selama kita nggak nyobain sendiri, karena identitasnya tuh beda gitu loh. Kita benar-benar paham lingkungannya mana, atasannya kayak gimana. Terus kalau kita udah paham, kita nyobain, ngerasain, jadi kita juga lebih ngerti kita apa yang kita nyobain, jadi akhirnya ngerasa kita tidak cocok di aku. Nah, Oke, nah kalau misalnya ikut volunteer gitu nih Kak, itu tuh kan banyak sekali tuh tahapannya. Itu tuh kalau misalnya di kakak pribadi, gimana sih cara kakak tuh untuk bisa menyelesaikan semua tahapan hingga bisa sampai kayak kakak tuh menjadi volunteer di program tersebut gitu? kalau buat Karena kan tahapan apa tuh Kak? Karena kan, maaf aku potong sebelumnya, karena kan beberapa volunteer yang pernah aku lihat, itu tuh tahapannya tuh kan banyak banget ya, mulai dari kayak seleksi berkas, wawancara, tulisan esai, dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin ada nih mungkin tips and trick biar bisa melewati semua tahapan tersebut dan dapat menjadi volunteer di sebuah program tersebut gitu, Kak. Oke, buat tips and trick mungkin mana aku aja nih. Biasanya kalau aku lembaga ngebuka biar mereka tuh awalnya rata-rata kebanyakan pakai Google Form ya kan. Terus di bagian Google Form nanti ya, entah itu CV, title, order of sendiri, order of motivation. Sebenarnya gongnya tuh bukan dari CV, tapi gongnya dari bisa suka di apa aku ikut ini, suka ada pertanyaan di Google Form. Nah biasanya kita itu dari jawabnya dari pertanyaan-pertanyaan kita tarik perhatian si itu baru deh lihat dari kayak gimana. Masih oke nggak ke Karmel? Boleh dites lagi nggak, Kak? Soalnya, nah kalau kayak gini dia oke, tapi pas tadi kakak cerita itu dia hilang datang gitu suaranya. Oh iya, ngerti. Oh iya, udah oke kakak. Oke. Bagian deskriptif itu, terus baru deh tadi si rekernya cut ke CV kita gimana. Kalau baik buat CV nanti pasti bakal ada bagian lagi caranya kayak gimana biar CV-nya dilirik sama ya. Waktu di bagian deskriptifnya benar kita ya kalau kita tuh bener-bener pengen berkontribusi dan nyuksesin acara itu, gak cuma ambil benefit buat kita doang. Oke, baik. Berarti itu ya salah satu triknya gitu ya biar bisa menjadi seorang volunteer di sebuah program. Karena jujur kalau aku pribadi kan aku belum pernah nih ikut kegiatan volunteer kayak gini, tapi aku pernah nyoba, cuman nggak yang sampai aku jadi volunteernya gitu di sebuah program itu, Kak. Nah, em, sebelum kakak jadi volunteer untuk pertama kali tadi, itu tuh ada nggak sih hal-hal yang menunjang atau kakak hanya sebagai modal nekat doang kayak iya ada kegiatan volunteer nih ikut gitu atau ada hal-hal menunjang sebelum kakak ikut volunteer mungkin ada kegiatan-kegiatan yang 11-12 dengan volunteernya maka dari itu kakak bisa berminat untuk join volunteer tersebut? Kalau waktu awal-awal terus nih juga kalian yang first timer mau ikutan ya
pasti kita nggak punya kegiatan yang berhubungan sama pendidikan. Kadang kita ada di posisi kayak gitu, kita pengen ikutan belum di bidang itu modalnya nekat dulu aja, kita cobain dulu aja soalnya kita tuh bakalan tahu nanti hasilnya gimana. Terus nanti dimaksimalkannya di bagian Google Form, tanya deskriptif, terus nanti ada interview juga. Nah di bagian interview juga kita bagian yang cocok kayak gitu sih. Baik. Nah, kalau misalnya di dalam kegiatan volunteer itu tuh kan kita kan bekerja sama dengan orang banyak ya Kak ya, bekerja sama dengan tim dan juga kita juga ada bekerja dengan untuk diri kita sendiri sebagai individual gitu kan. Nah, itu tuh bagaimana sih Kakak menyeimbangkan bekerja sama dengan tim dan juga bekerja sendiri gitu di dalam kegiatan atau di dalam program volunteer itu? Karena kan biasanya tuh kan ada orang yang dia terlalu kayak lebih suka bekerja sendiri gitu. Jadi pas bekerja sama tim dia kurang gitu, dia kurang masuk gitu dengan kerja sama timnya itu karena dia kayak prefer untuk bekerja sendiri. Iya sih pasti bakal ada kayak orang-orang yang kita satu tim atau satu di volunteer. Sebelumnya kita harus bisa mandang ke orang itu, mandang positif dulu ke dia tuh keren banget walaupun mungkin waktu kerja agak berlebihan sesuai sama kita. Terus caranya imbangin karena antara tim sama itu biasanya hidupin dulu kerja tim, soalnya kalau kadang dapat jadi tahu teman yang sama punya tugas yang sama. Nah di sana tidak buat kita saling bantu gitu loh, kayak kalau kamu gimana beres belum, jadi kebantu nanti pekerjaan dua kita. Maksudnya aku kayak gitu sih, tim dulu Kak. Oke. Nah, eh di sini untuk sahabat kakak yang ingin bertanya silakan ya, silakan drop question kalian di bawah untuk menanya-nanya soal kegiatan volunteer, soal sekolah rumah dan lain sebagainya. Nah, di sini aku mau nanya lagi nih Kak, ada nggak sih kalau misalnya setiap kakak ikut kegiatan volunteer itu, ada nggak sih jenis kayak barang atau sertifikat pendukung gitu yang kakak sertakan ketika ikut kegiatan volunteer? Apakah itu hanya berbatas dengan soft skill dan hard skill yang kakak punya, atau kakak juga menyediakan kayak sertifikat-sertifikat prestasi dan lain sebagainya? Dan apakah itu menunjang agar bisa diterima di program tersebut atau tidak menurut kakak? Oke, jadi sejauh aku ikutin buat sertifikat tuh jarang dipakai. Nah, mereka tuh lebih ke sertifikatnya. Jadi kita harus bisa kemampuan kita atau mungkin kemampuan kita yang sesuai sama bidang yang kita lamar. Itu tuh yang jadi pendukungnya. Terus kalau mungkin kita jadi kayak desainer atau mungkin fotografer, itu lain kayak portofolio. Nah, portofolionya itu yang akan benar-benar jadi hal penunjang. Jadi kalau misalnya posisinya kayak bagian foto itu portofolionya kan, nah kita harus bisa jelasin aja kalau kita tuh benar dan mampu jadi posisi itu. Oke, nah tadi kan katanya kita bisa jelasin nih gimana caranya untuk agar kita tuh bisa mendapat di posisi tersebut gitu kan. Itu tuh gimana sih cara kita meyakinkannya? Apa sih, ada nggak sih kayak tipsnya ketika kita berbicara atau ketika kita melakukan penulisan, waktu kita meyakinkan ke dalam program tersebut bahwa kita itu mampu di bidang tersebut tanpa adanya portofolio tadi? Apakah ada dari kakak? Kalau dari aku, karena kita buat ikutan jalanin itu gurunya kan pasti ada cari tahu dulu siapanya, terus ya acara tentang apa. Jadi waktu kita bagian interview atau mungkin bagian isi di pertanyaan itu kita bisa disangkut pautkan, jadi nggak setahu kita gitu loh. Jadi masih banyak hal yang sesuai sama yang mereka lihat. Saya tahu juga tahu
mereka tuh butuhnya yang kayak gimana, lebih detailnya kayak gimana. Jadi nanti bakal sesuai apa yang dibutuhin masih rekruternya. Soalnya kalau jawaban-jawaban yang kita yakinin sesuai diri kita tuh biasanya jawaban umum yang semua orang, dan kurang yakinin si rekruternya. Itu dari aku. Oke, oke. Baik, 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 baik. Nah, tadi kan kata Setia tuh kan ada bilang kan kalau misalnya selama ini volunteer yang kakak ikutin itu nggak jauh beda. Pasti balik lagi ke bagian pendidikan gitu kan kak. Nah, apakah setelah ini kakak ada niatan untuk menjadi volunteer di bidang lain seperti entah mungkin bidang ekonomi atau bidang lainnya gitu yang disediakan oleh program volunteer tersebut? Atau kakak lebih memilih untuk tetap menjadi di bidang pendidikan? Kalau nantinya kayak gimana, aku bakalan tetap ada di bagian pendidikan, coba juga hal lain. Jadi pendidikan nggak sebanyak, pengen juga nyobain hal lain karena biar pengalamannya juga, pengalaman baru biar buat diri sendiri juga kan itu. Terus nanti mau nyoba ke bidang ekonomi atau mungkin bidang marketing, ya, um, apa ya, kalau di volunteer tuh ada di bagian asyik kayak gitu kan, bisa ngebahas sama orang-orang itu paling gitu. Oke, oke. Nah, bagi sahabat kakak yang join, kalian bisa ya drop question kalian di bawah untuk menanyakan soal volunteer atau hal-hal yang berkaitan tentang volunteering ini. Nah, di sini kalau misalnya kakak ikut kegiatan volunteer itu, apakah kegiatan volunteer yang kakak ikutin ini menarik suatu dana biaya ketika pendaftaran atau tidak kak? Karena beberapa kali aku lihat volunteer atau kayak follow IG volunteer gitu, biasanya dia itu dalam melakukan rekrutmen volunteer itu biasanya ada ini biaya fee-nya itu. Kalau misalnya dari kakak pribadi bagaimana? Iya, iya, benar. Aku juga sempat nemuin beberapa pihak ngadain open recruitment itu mereka narik fee bagi kalau buat diri aku sendiri, aku mau ke oprek yang pakai itu pun besar fee-nya sekitar ya. Terus aku kayak pikir lagi, ini tergantung masing-masing dari kalian ya kayak gimana. Tapi kalau buat aku pertimbangin lagi sama apa yang aku dapetin, apa keadaan sama yang bakal aku dapetin, atau mungkin justru nanti kalau misalnya kita malah makin ngebuang-buang energinya, makin ngebuang waktunya. Jadi kalau aku setuju mungkin dari oprek yang kita bisa daftar atau bayar. Terus kalau aku kan jadi bagian Separuman ngadain open recruitment juga kan. Aku tuh bener-bener ngadain buat tanpa bisa mungkin kalau misalnya open recruitment itu jangan heavy karena ngeberatin mau daftar, terus ngeberatin terus udah volunteer tuh dia waktu karya, tapi lagi materi aku. Oke, oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Nah, aku itu tadi sedikit kepo dan tiba-tiba kelintas aja di pikiran. Kalau misalnya di sekolah rumah itu kan mengajar anak-anak ya, Kak, benar? Ya, betul. Nah, um, kan kalau misalnya sifat anak-anak itu kan pasti beragam ya. Ada yang mungkin apa ya, kayak susah dibilang atau mungkin yang kayak rajin atau mungkin ada fase-fasenya anak-anak itu lagi capek-capeknya gitu belajar jadi kayak nggak mau gitu untuk nyentuh pelajaran yang ada di sekolah rumah. Nah itu dari kakak sendiri ada nggak sih kayak tipsnya dan apakah kakak pernah mengalami hal tersebut? Aku pernah ngalamin hal itu di sekolah rumah waktu sebelum PMM ini. Aku kan sekarang PMM. Aku dalam mengelola sekolah rumah nih. Cuma sebelumnya aku sempat ngalamin saat benar anak tuh seberagam itu. Mereka ada yang rajin banget, ada yang butuh dituntun lagi mereka kayak gitu. Terus ada juga yang datang gara-gara suruhan orang tuanya. Mereka datang ya ya udah nggak ada mood buat belajar tapi buat nurut aja sama orang tua. Ada juga yang waktu aku tanya, aku kesini mau ngapain, mau main, ada yang bilang juga jadi niat mau belajar,
Terus cara dari kita nih, dari sekolah rumah, anak yang kurang ada minat buat belajar mungkin karena kita banyaknya anak-anak, kita nggak perlu belajar gitu. Kita juga ada ice pickingnya, ada main bareng anak-anaknya, atau bisa disebut pautin ke belajar biar bisa narik si anak-anak tetap mau aktif berkontribusi fokus di kegiatan itu, di kegiatan belajarnya kayak gitu. Oke, oke. Nah, kakak punya nggak sih pesan untuk sahabat kakak yang ingin mulai berkontribusi ke sesama melalui volunteering nih? Kalau pesan dari aku kayaknya buat kakak nih ya, kalau kalian mau volunteering atau bakal jadi kalian ikut volunteering terus kalian ngerasa nggak pede atau ngerasa takut buat mulai, gak perlu kayak gitu karena setiap orang pasti punya pertama kalinya setiap hal. Terus kalau misalnya itu emang di jalan kamu pasti bakal ada kemudahan, pasti selalu diberi jalan buat jadi. Terus kali tidak nemu, cobain kesempatannya karena kesempatan jarang banget, ada 2 kali banget, lebih dari 1 kali, jadi bisa ambil kesempatan itu. Terus jangan cuma mikir, nggak harus act to do ke hal itu, soalnya benefitnya jari bisa bertumbuh, cobain banyak hal, terus belajar dari pengalaman itu. Terus cobain experience baru, cobain berkontribusi tempat-tempat baru. Kalau misalnya gagal itu pasti ada, karena kalau gagal kita bisa aja terjadi ngomong atau bisa aja gak mengerti hal kecil. Saya kalau gagal kan biasanya jadi overthinking, jadi kita Iya, benar. biar hal-hal kecil yang gak sebelumnya. Terus buat sahabat kakak yang aku waktu itu, aku benar-benar merasa down gara-gara not in dream atau not in dream major. Apa? Karena itu tuh bukan suatu kesalahan besar, karena kamu tuh tetap bisa mencapai apa yang kamu inginin sama kamu berusaha, sama kamu emang niat mau buat apa. Ada banyak jalan menuju Roma, meski jalan doang kayak gitu kakak. Oke, thank you ya Kak, Kak Taskia. Nah, karena durasi kita juga sebentar lagi akan habis, aku mau dong minta ke kakak untuk memberikan pesan semangat nih ke sahabat kakak yang lagi join pada hari ini. Silakan Kak Taskia untuk memberikan pesan-pesan semangat ke sahabat kakak pada hari ini. Oke, Kak Karmel, halo kakak, selamat sore. Kalian aku terus mungkin kalian lagi banyak menempuh kuliahnya, karena nanti benefitnya buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Kan ada mana merasa down, itu ada hal baik juga. Down itu dari setiap hal dari hidupnya, selalu bisa berprasangka baik terhadap semuanya biar kita bisa memberi aura positif juga kita, karena nanti itu bakalan ngaruh ke diri kita buat tetap positif, karena beneran hal positif itu ngebawa ke kebaikan sama kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Taskia. Nah, oke teman-teman, karena kita akan sebentar lagi selesai karena durasinya sudah tinggal dikit lagi. Di sini aku akan merangkum secara singkat pembicaraan kita di Ngoce episode 12 ini dengan topik mewujudkan pendidikan berkualitas melalui volunteering. Jadi bagi sahabat kakak yang ingin mengikuti volunteering, step pertama kalian jangan pernah takut untuk mencoba menjadi volunteering dan harus tetap ibaratnya itu harus tetap percaya diri gitu dengan apa kemampuan yang kalian punya. Karena dengan percaya diri yang kalian punya itu dapat membawakan kalian ke kegiatan-kegiatan positif yang berimpact positif juga buat kalian dan juga bagi masyarakat sekitar. Dan di sini juga aku akan mengingatkan lagi, karena yang tadi Kak Taskia juga ada sampaikan bahwa sekolah rumah juga lagi akan membuka open recruitment. Bagi sahabat kakak yang ingin join di sekitaran Gading Serpong Tangerang, kalian bisa langsung
direct message ke Kak Taskia atau ke Instagram Sekolah Rumah. Nah, di situ sudah ada di bagian bio-nya untuk link pendaftarannya ya, sahabat kakak. Baik, eh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Taskia selaku narasumber pada Ngoce episode 12 kali ini, dan juga saya mengucapkan mohon maaf tadi ada kendala sedikit karena live-nya sempat end, dan juga kepada sahabat kakak yang hadir pada hari ini, dan juga antusiasme yang sudah kalian sampaikan melalui join dengan live pada episode 12 Ngoce pada hari ini. Nah, untuk Ngoce episode 12 pada hari ini akan kami tutup. Sebelumnya, aku Carmelita mengucapkan terima kasih banyak Kak Taskia. Terima Terima kasih. kasih juga Kak Jenny. Yes. Ya, thank you. Terima kasih. Kakak Alvin. Ini aku bisa live.